dari MAG selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan dakwah dan rekan-rekan BKI 4A yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dakwah persatuan Islam atau PERSIS. Namun sebelumnya, izinkan saya Anissa Siti Andiara selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Maulana Ishak, Aida Mutmainah, Asri Dewi Nurrahmi, Ashifa Widya Safira, Askia Miskatu Zahra, Azmi Muharika, Dea Riana, Diana Yulianingsih, dan Asgar Ali Al-Farabi. Adapun anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi pada kali ini yaitu Azmi Muharika, Ahmad Maulana Ishak, dan Aida Mutmainah. Baik, langsung saja kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Sejak berdirinya PERSIS pada tahun 1923 yang didirikan oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad, dinamakan Persatuan Islam dengan maksud mengarahkan ruh ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, dan persatuan suara Islam. Bertitik dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka organisasi ini dinamakan Persatuan Islam atau lebih dikenal dengan PERSIS. Organisasi ini kian populer hingga hari ini. PERSIS ini berdiri dan berpusat di Bandung, maka organisasi ini sangat memperhatikan jamaahnya yang mayoritas penutur bahasa Sunda. Hingga saat ini PERSIS sudah menyebar di banyak daerah, jadi fokusnya bukan hanya untuk di Bandung saja. PERSIS telah menetapkan dirinya sebagai organisasi yang bergerak dalam aktivitas penyebaran paham kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. PERSIS didirikan karena ia diperlukan keberadaannya. PERSIS berdiri atas dasar kewajiban akan tugas ilahi yang untuk mengangkat umat dari jurang kemandangan, berpikir, dan ketertutupan pintu ijtihad. Kegiatan organisasi ini menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan. Selain itu, ia bertujuan untuk menyusun dan menciptakan masyarakat yang di dalamnya berjalan ajaran dan hukum Islam. PERSIS mempunyai pandangan dan analisa perjuangan yang sesuai dengan dasar keyakinannya. Persatuan Islam atau PERSIS, organisasi ini dikenal cukup keras dan disiplin. PERSIS dibentuk bukan untuk memperbesar atau memperluas jumlah anggota organisasi. PERSIS pada umumnya kurang memberi tekanan pada kegiatan organisasi itu sendiri karena tidak terlalu berminat untuk membentuk banyak cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota. Organisasi ini tidak berniat menjadikan PERSIS menjadi anggota massa Islam yang besar dan beranggotakan banyak. PERSIS berjuang dan berdakwah untuk membentuk diri menjadi inti dari kaum muslim yang tidak mencari kuantitas melainkan mencari kualitas. Maka tak heran pada awal kemunculannya PERSIS tidak memiliki jumlah anggota yang banyak bahkan hingga tahun-tahun berikutnya. Meskipun pengikut organisasi ini tak sebanyak dua organisasi lainnya, PERSIS tetap konsisten dengan nilai-nilai yang dianutnya. Namun saat ini terjadi pembaharuan di mana organisasi ini lebih fleksibel dengan komunikasi yang lebih terbuka dan setara. Dengan pembaharuan di bidang metodologi dan pola komunikasi ini menyebabkan penyebaran organisasi dan pertambahan anggota lebih meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana Ishak. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Berbicara perkembangan PERSIS, konsep dakwah dari organisasi ini juga berkembang. Seperti yang diketahui, PERSIS berdiri pada tahun 1912 di mana masih pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu konsep dakwah PERSIS terbagi menjadi dua sisi. Pada satu sisi di mana PERSIS aktif membersihkan Islam dari paham-paham yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, terutama yang menyangkut akikah dan ibadah, serta terus berdakwah menyeru agar umat Islam berujung atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan di sisi lain PERSIS juga aktif menentang dan melawan setiap gerakan dan aliran anti-Islam yang hendak merusak dan menghancurkan umat Islam di Indonesia. Karena itu konsep dakwah yang utama dari organisasi ini adalah menyiarkan, menyebarkan, dan mengembangkan paham Al-Quran dan As-Sunnah.
Konsep dakwah dari Persis ini jelas untuk mengembalikan segala ajaran Islam agar hanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pada masa itu banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran Islam juga banyak yang bercampur antara unsur Islam dengan unsur pra-Islam. Maka Persis bertujuan dan bercita-cita mengembalikan seluruh ajaran Islam agar hanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep dakwah Persis berpangkal pada sebuah keyakinan akidah bahwa tauhid tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa membasmi syirik. Sunnah tidak mungkin dihidupkan tanpa memberantas bid'ah, dan ruhul intikot tidak mungkin dapat dihidupkan tanpa memberantas taklid. Keyakinan tersebut telah membentuk watak dan moral perjuangan dakwah Persis sejak awal. Sebelum hadirnya Persis secara resmi sebagai sebuah organisasi, sudah ada semboyan dan suara menyerukan agar umat Islam kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi itu hanya seruan yang tidak dibarengi dengan pemberantasan bid'ah, taklid, dan syirik secara tegas. Bahkan ada sekelompok berpendapat bahwa jika bid'ah, taklid, syirik, farat, dan tahayul diberantas maka justru akan menimbulkan perpecahan persatuan umat Islam. Namun Persis berpendapat sebaliknya. Jika hal-hal itu tidak diberantas dan umat Islam belum kembali bersumber hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka umat Islam tidak akan dapat menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan, dan membangun kekuasaan. Singkatnya, Persis memiliki konsep dakwah dan tujuan yang berdasar pada keinginan terlaksananya syariat Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara kafah dan segala aspek kehidupan. Pada awal perkembangannya, konsep dakwah Persis mencetuskan paham kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan sendirinya muncullah jihad pemberantas kufarat, bid'ah, tahayul, syirik, dan musyrik di kalangan umat Islam, serta pembelaan akidah Islamiyah dari berbagai macam kepercayaan yang akan merusak Islam yang dapat dari dalam ataupun dari luar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Mutmainnah. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Pada saat itu, konsep dakwahnya terbentuk dari berbagai aspek, seperti perdebatan pendidikan, publikasi, tabligh, dan khutbah. Dengan perdebatan, konsep dakwahnya membuka dialog debat terbuka antara Persis dengan ulama-ulama tradisional, menyangkut berbagai permasalahan keagamaan yang mendasar dalam praktik keseharian ibadah umat Islam di Indonesia. Selain dengan ulama tradisional, Persis juga melakukan perdebatan dengan orang-orang yang berpaham nasionalis mengenai hal-hal tentang nasionalisme. Perdebatan itu juga dilakukan dengan umat Kristiani. Kemudian, konsep dakwah dengan pendidikan awalnya hanya kelas pendidikan akidah dan ibadah dalam bentuk madrasah, yang terus berkembang hingga saat ini. Dapat kita lihat banyak sekolah-sekolah Persis, utamanya pondok pesantren. Lalu konsep dakwah dengan publikasi, yaitu penerbitan majalah atau buku Islam, khususnya tentang Persis. Dan konsep dakwah yang terakhir adalah dengan tabligh dan khutbah. Tabligh dan khutbah yang dilakukan di berbagai daerah oleh para mubaligh terkenal dari organisasi Persis. Tabligh Persis lebih sering diadakan di Bandung, namun juga tetap diadakan di luar Bandung dan juga sekitarnya. Gerakan penyebaran pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah berkembang dan berlangsung secara kontinu. Tabligh dan khutbahnya banyak memukau para jamaah, sehingga para jamaah Persis sampai sekarang ini terus bertambah. Tabligh yang dilakukan bukan hanya oleh para mubaligh saja, melainkan para mubalighoh juga ikut serta, sehingga terciptalah Persatuan Islam Istri atau Persistri. Persistri juga memiliki kegiatan dan konsep dakwah yang tidak jauh berbeda dengan Persis secara umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada para dai-nya, di mana Persis secara umum dai-nya adalah para mubaligh atau mubaligh laki-laki, sedangkan Persistri itu dai-nya para mubalighoh atau dai perempuan. Selebihnya sama, terutama konsep
dan tujuan dakwahnya yaitu untuk membalikkan dan memurnikan ajaran Islam agar hanya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hajir Tajiri MAG yang telah membimbing kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan BKI 4A yang telah menyimak presentasi kali ini. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Nisa Siti Andiara selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.